Oke teman-teman, masih bersama Dev di sini. Kali ini kita akan trekking lagi. Kita mau menuju ke atas bukit itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sepertinya sendiri lagi nih. Kita menuju ke situs Candi Gunung Wukir. Yuk, ikuti gimana keseruan perjalanannya. Ini jalannya seperti ini ya. Untuk awal trekkingnya, ini kemungkinan sebenarnya sudah dibuatan untuk jalan tuh. Oh, sudah dibuatin talut tapi belum rata. Kemungkinan sih kalau sudah rata bisalah ya jadi jalan gitu. Tuh seperti ini. Tentu saja kita harus melewati jembatan kecil seperti ini. Nah, ini yang dikatakan bapak-bapak. Tadi aku tanya bapak-bapak, lewati jembatan cilik mas, nanti sudah benar kalau lewati jembatan kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai naik lagi kita episode naik perbukitan untuk melihat candi-candi yang sakral yang berada di atas. Kok cantik tanamannya yang berada di atas. Maaf gagal fokus ya. Yang terdapat di atas bukit karena sakral gitu tempatnya. Ini kemungkinan longsor, jadi jalannya ini ketutup longsor terus dibukain. Lanjut lagi. Untuk suasananya ini hampir sama ya dengan Candi Gunung Sari. Kita melewati seperti hutan-hutan gitu, bambu-bambu yang tumbang. Ini kalau hujan pasti licin sih, jadi berhati-hati aja. Dan untungnya kalau di sini itu nggak ada info kalau ada monyetnya, jadi aman. Ini lihat mana nih jalannya bercabang, sini kali ya, karena kita mau naik kan. Harus tetap waspada di jalan yang tertutup oleh daun-daun ini, karena bisa saja ada predator, ada saja bisa saja ada ular ya, jadi harus hati-hati juga, tetap waspada. Itu ada pelangnya lagi, kita berada di jalur yang tepat tuh. Kita harus naik, ambil yang kanan, ambil yang kiri. Kita harus naik ambil kiri. Setelah itu kita sudah ada jalan. Ini sepertinya baru dibuat, kemungkinan waktu musim hujan kemarin itu jalannya ini jadi rata gitu ya, karena tergerus aliran air dari atas. Ini dibuat juga seperti talut gitu biar airnya nggak turun, karena di situ kan baru. Jadi kalau baru gitu takutnya tanahnya itu ikut terbawa aliran air gitu. Tanjakannya sudah lumayan nih, napasnya juga sudah mulai lumayan nges-ngesan karena kita mendaki 2 bukit dalam satu hari ini ya. Agak capek. Yuk bisa yuk. Lagi-lagi untuk kali ini
aku cuma sendiri ya, gak ada pengunjung lain, padahal sudah sangat berharap sekali ada pengunjung lain yang ada di atas atau setidaknya berada di jalan gitu. Entah kenapa aku di dalam alam bawah sadar ya, waktu naik ke sini itu lebih tenang daripada yang di Candi Gunung Sari. Mungkin karena aku takut monyet ya, jadi hawanya itu nggak bisa tenang gitu. Di sini ada beberapa jalan yang sudah disusun batu, ada tangga juga. Ini kemungkinan sudah mau sampai kalau sudah seperti ini. Semoga saja. Aduh. Kita trekkingnya itu hampir sama. Kemungkinan ini 10-15 menit kita harus trekking. Dan jalannya ada yang tanah, ada juga yang batu seperti ini. Itu juga. Itu dia tempatnya. Iya, kita ngos-ngosan. Sepertinya ada orang sedang memangkas rumput di atas. Ada suara mesin. Semoga ada orang. Mana orangnya? Nggak ada. Ya. Oke, kita sampai juga. Loh, itu ada motornya. Kok bisa ada motor di situ? Kok bisa? Loh, di sini malah ada jalan nih. Ini gimana ini? Loh, ada motor. Sebentar, kita cari tahu dulu ini dari mana naiknya. Kenapa kita diarahkan dari situ? Loh, ini malah lebih landai. Nanti kita coba turun lewat sini, Bo. Oh, yang ini beda desa. Kalau kita turun dari sini, nanti motor kita gimana? Jadi lewat jalan seperti ini. Ini kemungkinan lebih landai ini. Untung masih ada penjaganya ini. Jadi nggak terlalu takut. Tapi beneran lebih enjoy di sini daripada di yang Candi Gunung Sari ya. Feelingnya itu berbeda waktu naik. Oke, yuk kita lihat-lihat dulu seperti apa situs candinya. Sebenarnya kalau jalannya diperbaiki mungkin banyak orang yang akan berkunjung ke sini. Nggak diperbaiki saja banyak orang yang melakukan ibadah dan berkunjung ke sini. Ini ada bebatuan yang disusun sedemikian rupa. Susunnya kenapa vertikal gini ya? Kita mungkin akan tanya-tanya bapak-bapak yang sedang memotong rumput di sana. Alhamdulillah masih ada penjaganya. Jadi yang tadi itu penjaganya ternyata motor dari penjaganya lewat dusun yang sebelah. Kita nggak bisa lewat situ, nanti muternya terlalu jauh. Kita isi buku tamu dulu nih, disuruh isi buku tamu. Selesai isi buku tamu, yuk kita lihat-lihat seperti apa. Di sini ada semacam Yoni. Oh, ada ya seperti ini ya ternyata ya. Ini penguncian dari lingganya itu berbentuk bulat, dan ini pengunciannya nih di 4 sisi. Untuk caratnya ini berukir seekor singa ya. Sebenarnya banyak sekali komponen batuan candi yang tersusun, tapi mungkin karena kerusakannya yang cukup sedikit parah ya, jadi komponen ini sulit untuk dipugar kembali. Untuk candinya sendiri ini menghadap ke arah timur, berbeda dengan Candi Gunung Sari yang menghadap ke arah barat, dengan 3 candi perwara yang ada di sebelah timurnya.
menghadap ke arah barat tentunya. Ini kalau sesuai dengan tatanan percandian Hindu, di sini terdapat Arjuna Dini. Di itu yoni yang kecil itu seharusnya ada di salah satu candi perwara ini. Dan ada sumuran gitu untuk melakukan sebuah ritual pemujaan. Dan aku terkesima dengan yoni yang ada di tengah itu. Ukurannya lumayan besar dengan ada ular naga di bawahnya, dan atasnya itu ada ukiran lagi, namun belum terlalu jelas ukirannya seperti apa. Untuk candi perwara yang sini, tangga masuknya masih utuh ya. Yang sini sudah nggak ada, terlebih yang sana. Arca nandinya juga di sini masih ada, masih cantik, tidak terpenggal kepalanya atau yang lain sebagainya. Walaupun ada bagian yang pecah, namun sudah ditempel kembali dan jadi salah satu objek pemujaan peletakan dupa. Wow, ternyata ada yoni lagi. Yang ini lebih sederhana PP caratnya. Seperti itu. Mungkinkah yang tadi itu yoni spesial karena sangat jarang sekali ya kutemukan yoni dengan lubang bagian tengah itu berbentuk bulat. Contohnya yang ini berbentuk persegi juga, dan lebih sederhana yang ini. Untuk bagian dari pintunya ini seperti nggak ada ukiran, seperti kala Makara gitu, polos. Dan ini juga di sini. Ini kemungkinan memang candi ini belum selesai, namun terkena bencana atau ditinggalkan. Ada beberapa bagian yang memang terlihat tidak ada ukirannya, atau lebih tepatnya polos. Di bagian sini juga, ini seharusnya kan terisi ukiran, dan ini sebagai figuranya. Itu juga tuh. Namun ada beberapa sisi yang terdapat ukiran lamanya ya. Contohnya di bagian sini. Ini ukirannya sudah utuh, sudah lengkap. Wah, cantik. Tapi untuk beberapa bagian memang banyak yang polos. Di situ juga banyak batuan yang polos. Untuk yang ditempel juga banyak batuan yang polos. Untuk yang ukiran itu cuma sedikit. Contohnya selur ini. Selur ini terlihat cukup kaku. Tidak ada aksen seperti ini. Ini cukup kaku, dan ini biasanya di sini terdapat ukiran gitu juga. Tergantung yang bikin ya. Tapi ini kaku sekali. Masih seperti prototip awal sebelum diukir gitu. Bentuk awal. Di situ ada beberapa sisi. Itu kemungkinan bagian dari yoninya. Untuk bagian bawah dari yoninya itu kan bawahnya kurang kan. Yuk kita bergeser ke candi utama. Di candi utama ini juga mayoritas polos. Bahkan di bagian sini. Ini kalau diukir Makara juga bisa. Ini kayak prototip bahan baku atau bentuk awal gitu. Tebal banget ya, karena memang nanti kan dikikis dibentuk gading, dibentuk mulut, dan juga dibentuk taringnya. Yuk kita coba kelilingi, siapa tahu terdapat ukiran. Tapi kalau dilihat dari ini semua, tidak ada ukirannya. Ya siapa tahu ada,
Tapi ini masih polos semua loh. Tuh, agak sedikit ragu kalau ada ukirannya. Cuman satu piece tadi aja yang ada ukirannya. Aku mencoba mencari di reruntuhan batunya dan aku menemukan ini. Ini merupakan gunungan yang biasa berada di pojok-pojok, entah kaki, entah badan ataupun yang lainnya. Tembok juga bisa. Dan ini juga masih polos. Jadi memang ada kemungkinan candi ini belum selesai dikerjakan. Tapi melihat blok-blok batu yang kokoh seperti ini, besar-besar, itu sangat mengagumkan sekali ya. Terlebih bangunan ini dulunya sudah berbentuk sebuah candi. Wow. Dari bentuknya ini bisa saja bagian dari tembok keliling yang biasanya atasnya itu bentuknya seperti ini, tembok kelilingnya. Ada lesung juga ternyata di sini, penumbuk badai cukup besar dan terisi air ya. Akhirnya ketemu juga sebuah ukiran. Ini kalau nggak salah biasanya terletak di bagian dalam candi utama. Kalau nggak di atap ya di temboknya. Karena biasanya ada bunga-bunga gitu di bagian atap seperti yang ada di Candi Merak. Terdapat juga kemuncak di sini. Dan itu malah ada seperti lesungnya gitu. Ini umpak kah? Atau penguncinya? Ya, aku nggak tahu ya. Bagian apa? Ya, setelah keliling-keliling, hanya itu yang kutemukan ukirannya. Tapi ukirannya cantik ya. Oke, kita coba naik. Nanti kita lihat yang bagian situ sama bagian sana lebih teliti lagi. Kita akan melihat ya ini yang sangat megah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, cepat sendal ya. Kalau bisa. Assalamualaikum. Wah, cantik banget. Setelah dilihat dari dekat pun ternyata nggak bisa mengidentifikasi yang bagian ini, atas ini. Itu isinya apa atau ukiran apa. Tapi kalau dilihat-lihat di bagian sini, ini seperti ada aksen tempurung kura-kura ya. Untuk yang sini, ini kemungkinan mahkota dan juga padmasana dari kura-kuranya. Karena ada ukiran bunga-bunga di belakang dari ukiran mereka. Ya wajar lah ya kalau ada naga dan kura-kura di bawah Carat Yoni ini. Ya, sebagai tempat-tempat pemujaan, tempat-tempat menaruh dupa gitu. Untuk bagian bawahnya tersusun dari batuan kali ya, yang disusun sedemikian rupa dan kemudian diratakan lagi, baru dikasih batuan andesit untuk bagian alas. Bahkan di bagian dalamnya pun ini nggak rata batu-batuannya. Tuh. Yang Yoni candi utamanya ini juga persegi di tengahnya ini untuk peletakan dari lingganya. Yang istimewa itu yang itu tadi, yang awal kita lihat berbentuk bulat dan juga ada penguncinya 4. Yuk kita turun. Bismillah. Oke. Ini juga termasuk masih utuh arcanya. Kalau ada arca yang lain seharusnya ada ya, karena sudah ada Nandini seharusnya ada arca yang lainnya. Yuk kita cari ukiran-ukiran lain, karena aku masih penasaran nih. Ini juga gunungannya ini masih polos. Dan ini ada ukiran nih, satu lagi kita temukan. Tuh, ini gunungan ini ukirannya biasanya.
Ini nanti, ini bagian lancipnya, ini bagian samping, ini bagian samping. Tuh, ini ada aksen ke atas gitu, ke atas ini. Nih, kelihatan nggak? Nah, ukiran yang itu tadi seharusnya ditempel di sini. Ini yang agak miring tadi. Ini pencarian ukiran malah seperti pencarian harta karun. Kita teliti banget. Itu ada lagi tuh bagian yang sudah diukir. Cantik banget. Tuh. Ini memang seharusnya masih ada satu part atau satu bagian yang sudah selesai, namun karena sudah hancur, entah karena erupsi Merapi atau bencana yang lain, hingga pada akhirnya tidak bisa ditemukan, tidak bisa disatukan lagi dengan ukiran yang sudah utuh. Ini seperti ukiran tembok keliling. Ketemu lagi tidak ya? Itu seperti bagian pojok dari tembok-temboknya atau dari sudut bagian candinya. Daripada penasaran, kita baca aja. Aduh, akhirnya cuma baca aja. Yuk kita baca. Candi Gunung Wukir. Penelitian: di puncak Gunung Wukir terdapat sisa-sisa bangunan candi yang oleh L. Purbacaraka diidentifikasi sebagai candi untuk menempatkan lingga yang didirikan oleh Raja Sanjaya di Bukit Stirangga. Candi-candi tersebut terdiri atas satu candi induk dan 3 candi berwara yang saling berhadapan. Ketika masa pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1937 sampai 1939, Candi Gunung Wukir pernah dipugar, tetapi hanya berhasil memugar kaki candi induknya karena batuan-batuannya sudah tidak ada. Candi dahulunya diberi pagar bata. Candi induk yang menghadap ke timur itu, pada kaki candinya hanya terlihat lapik batur berupa bingkai rata. Sedangkan kaki candi tidak ada bingkai maupun hiasan lain. Kini hanya tertinggal bagian gerbangnya dengan tangga serta pipi tangga berbentuk ikal lemah, serta salah satu pipi tangga masih ada. Jadi dulu sudah dipugar oleh Hindia Belanda ya. Latar belakang sejarah: apabila Candi Gunung Wukir dihubungkan dengan prasasti Canggal, ada prasastinya yang diterbitkan pada tahun 732 Masehi, maka candi tersebut bersifat agama Hindu Siwa. Prasasti Canggal dikeluarkan oleh Raja Sanjaya pada tahun 732 Masehi, memperingati pendirian sebuah lingga di Bukit Sirangga untuk kebahagiaan manusia. Apabila benar Candi Gunung Wukir sama dengan candi tempat lingga tersebut, maka usianya cukup tua. Prasasti Canggal. Prasasti dalam bentuk Candra Sangkala berangkat tahun 654 Saka atau 732 Masehi ini ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir. Wow, ditemukan prasasti di sini. Saat ini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Prasasti ditulis terpahat pada media batu menggunakan aksara Pallava dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini menceritakan tentang pendirian lingga perlambangan Dewa Siwa di desa Kunjarakunja oleh Sanjaya. Diceritakan pula bahwa yang menjadi raja mula-mula adalah Sana. Ya kan? Sana. Kemudian digantikan oleh Sanjaya anak Sanaha, saudara perempuan Sana. Jadi raja sebelumnya itu
raja sana, terus digantikan oleh anak dari saudara perempuan dari sana itu, yaitu Raja Sanjaya itu sendiri. Wow. Jadi dulunya ini sudah dipugar oleh Hindia Belanda, namun atributnya itu polos ya. Ada kemungkinan nggak arcanya diambil ke sana? Ya, nggak tahu lah ya. Tidak kepikiran sampai ke situ. Ternyata pendirian candi ini bahkan lebih tua daripada candi-candi yang berada di bawahnya. Di masa di masa Raja Sanjaya 723 Masehi. Memang beberapa bagian itu terlihat rata atau memang kaku gitu, karena dari zaman Hindia Belanda pun juga sudah sedemikian rupa saat pemugarannya. Terdapat prasasti di sini melambangkan bahwa candi ini diresmikan oleh kerajaan ya, sebuah simbol pembangunan sebuah tempat peribadatan di atas perbukitan. Makanya diberi sebuah prasasti gitu. Oke, sekian dulu petualangan kita mereview sebuah candi yang cantik di atas bukit, Candi Gunung Wukir. Terima kasih sudah mau menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Sudah ngasar coy. Takut lebih gelap lagi soalnya nanti pulang kan menerobos hutan-hutan. Kalau di sini ada lampu dengan solar palet ya. Solar panel. Solar panel dengan tenaga cahaya matahari ya. Tapi kalau di jalannya kan enggak. Ya oke, yuk kita turun sekarang. Makasih ya Pak. Gimana tuh Bapak masih fokus untuk membersihkan atau merapikan rumput-rumput yang ada di sini supaya terlihat lebih indah dan lebih asli lagi. Kejar waktu supaya sampai rumah nggak kemalaman. View-nya sama di kamera sangat beda sekali. Jujur saja di sini cukup gelap. Oh ya, untuk jalannya di sini lebih landai ya. Kok lebih landai sih? Lebih cepat. Nah, lebih cepat daripada yang di Candi Gunung Sari. Kalau yang di sana itu jalannya masih kurang lah. Cuman di awal-awal aja bagus, di atas-atasnya wow, mengejutkan.